Ladies and gentlemen, are you ready? Halo teman-teman semuanya. Teman-teman pasti tahu kan kesehatan sangat penting. Tapi seringkali kita sering mendapatkan tantangan seperti kebijakan yang kurang mendukung, ataupun layanan kesehatan yang kurang, serta informasi yang kurang. Nah, di video ini kita akan menjelaskan apa sih advokasi kesehatan dan upaya-upaya dalam memperjuangkan perubahan positif. Apa sih itu advokasi kesehatan? Advokasi kesehatan adalah upaya strategis yang digunakan untuk mempengaruhi orang-orang penting untuk membuat suatu kebijakan, seperti pemerintah, pembuat kebijakan, dan orang-orang yang berpotensi untuk melakukan perubahan. Nah teman-teman, ini bukan hanya memberi pendapat saja, tetapi untuk melaksanakan dan merencanakan sesuatu agar terorganisir dan mencapai tujuan yang jelas. Advokasi kesehatan juga melibatkan riset, analisis data, serta komunikasi agar terbuatnya sebuah jaringan untuk membuat sebuah public kampanye. Intinya, gimana cara kita untuk meyakinkan masyarakat untuk sama-sama melakukan perubahan positif dalam sistem kesehatan, kebijakan, serta praktik yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Nah, tujuan utama dari advokasi kesehatan adalah untuk menciptakan perubahan yang mendukung dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan secara keseluruhan. Ini mencangkup banyak hal, di antaranya adalah mendapatkan komitmen dan dukungan politik dari pemerintah serta pembuat kebijakan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu kesehatan yang berada, serta mencari dukungan dari masyarakat untuk memperkuat advokasi yang kita lakukan. Selain itu, advokasi kesehatan juga menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, di mana setiap orang memiliki akses terhadap informasi, layanan, dan sumber daya kesehatan. Yang tak kalah penting, advokasi juga bertujuan untuk memperdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kesehatan mereka. Lalu teman-teman, kalau advokasi kesehatan kita berhasil, maka hasil yang kita peroleh bermacam-macam dan sangat positif loh. Misalnya, pemerintah bisa mengeluarkan peraturan baru yang lebih pro kesehatan, seperti larangan iklan rokok, atau kebijakan tentang makanan sehat di sekolah. Selain itu, akses layanan kesehatan juga bisa meningkat loh, seperti pembangunan rumah sakit di daerah terpencil, atau dengan diperluasnya kebijakan jaminan kesehatan. Enggak cuma itu, advokasi yang efektif juga bisa mengubah perilaku dan kesadaran publik. Orang-orang jadi lebih sadar tentang pentingnya kayak hidup sehat, lebih rajin olahraga, lebih memperhatikan pola makanan, kesehatan mental. Bahkan advokasi juga memberdayakan komunitas, misalnya melalui dengan bentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang efektif dalam memperjuangkan isu-isu kesehatan di lingkungan mereka. Serta advokasi juga bisa memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, misalnya melalui peningkatan komunitas layanan atau pelatihan staf kesehatan. Kalau kita mau melakukan advokasi kesehatan, ada beberapa langkah penting yang kita perlu ikuti. Pertama, kita harus melakukan analisis masalah dan situasi yang komprehensif. Artinya kita mengidentifikasi isu atau masalah kesehatan yang mau kita atasi, menganalisis kebijakan yang sudah ada, mengidentifikasi siapa saja yang pihak-pihak yang terkait, menjadi kenalan yang bisa memberikan dukungan dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan advokasi. Selain itu, kita perlu melakukan perencanaan advokasi yang matang. Ini mencakup membentuk kelompok kerja atau jejaring advokasi, mengidentifikasi siapa yang menjadi sasaran advokasi kita atau siapa yang kita mau pengaruhi, merumuskan tujuan advokasi yang spesifik, teratur, realistis, dan terjadwal, serta menyusun rencana aksi yang detail, menentukan indikator keberhasilan, dan menghitung kebutuhan dana serta sumber daya lainnya. Selanjutnya adalah pelaksanaan advokasi, yaitu melibatkan rencana,
sesuai dengan strategi yang harus disusun. Ini melibatkan menyampaikan pesan advokasi secara tepat dan efektif, baik melalui dialog langsung, seminar, kampanye publik, maupun media massa. Yang penting, kita harus menyesuaikan waktu dan metode advokasi dengan sarana yang kita tunjui. Kita perlu melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana tujuan advokasi yang kita lakukan. Cangkup beberapa hal seperti memantau proses dan output advokasi, mengevaluasi dokumentasi kegiatan, materi komunikasi yang digunakan, kebijakan yang dihasilkan. Dan evaluasi ini kemudian kita tindak lanjut sehingga advokasi yang kita lakukan bisa berkelanjutan dan semakin efektif. Jadi teman-teman, perubahan itu nggak akan terjadi dengan sendirinya. Kita harus aktif dan sadar bahwa perubahan itu sangat penting. Dan advokasi kesehatan juga itu tentang bagaimana caranya kita untuk menyuarakan dan menggunakan kekuatan kita untuk melakukan suatu perubahan. Dan advokasi kesehatan itu tentang bagaimana cara kita untuk menggunakan hak suara dan kekuatan kita untuk melakukan suatu perubahan. Yuk teman-teman, sama-sama kita menciptakan masa depan yang semua orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan kesejahteraan. Bye-bye.